Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Dita Mistik. Kali ini saya akan membawakan cerita mistis yang berjudul Punden Wingit. Jika kalian suka, jangan lupa like, subscribe, dan komen. Punden Wingit. Langit mulai gelap. Sore itu ada dua anak yang bermain di sekitar punden yang dianggap keramat oleh warga desa Parangsewu. Sepertinya dua anak ini sedang uji nyali, adu ketahanan mental mereka tentang betapa beraninya mereka bertemu setan. Tanpa mereka ketahui, ada mata-mata menyelidik yang mengawasi mereka di balik rimbunnya pohon bambu yang mengelilingi punden itu. Suara azan dari masjid terdengar samar-samar di telinga mereka. Pada situasi seperti ini, seharusnya mereka sudah berada di rumah dengan pintu-pintu tertutup. Kata orang, surup, waktu maghrib itu berbahaya berada di luar rumah. Jin dan setan sedang bangun dari tidurnya. Namun, dua bocah ini tak bergeming dari punden ini. Sesekali, bocah yang bernama Tony melirik gelisah ke arah pohon bambu. Bocah satunya yang bernama Jaka melirik angkuh ke arah Tony. "Kenapa? Takut?" ledek Jaka. Tony hanya melirik Jaka dengan tatapan ngeri. Ada rasa takut dan gelisah berkecamuk di benaknya. Dia ingat persis kata emaknya, "Jangan pernah bermain ke punden keramat ini." Kata emaknya, dulu punden ini pernah memakan korban. Tentu saja, bocah-bocah di Parangsewu yang terkenal congak dan usil tidak akan percaya dengan cerita-cerita mistis seperti itu. Apalagi jika sudah terkena ledekan seperti si Tony. Sehingga terjadilah uji nyali yang kebetulan tempatnya bukan di kuburan atau di bekas rumah dukun santet Mbah Darmo. Namun di sini, di punden keramat yang dipenuhi semak belukar dan pohon bambu menjulang tinggi. "Sudah, kau pulang saja sana, daripada nanti kau ngompol di sini karena ketakutan." Jaka meledek Tony. Tony sudah tidak tahan lagi. Ia mengaku kalah. Tidak seharusnya dia berada di sini. Apalagi ini sudah lewat maghrib. Punden ini tersembunyi di dalam hutan. Tidak ada orang yang lewat di punden ini malam-malam. Tanpa basa-basi, Tony lari kocar-kacir sambil memanggil emaknya. Dia sudah tidak peduli apa yang akan dikatakan Jaka besok pagi di sekolah tentang Tony si penakut. Dia meninggalkan Jaka sendirian di punden itu. Angin berembus perlahan membuat daun-daun bambu yang sudah kering berjatuhan. Suara pohon bambu beradu menimbulkan suara aneh yang membuat bulu kuduk berdiri. Jaka mengawasi dari sudut matanya. Dasar bocah penakut, pantas saja tak ada yang mau berteman dengannya. Lagi pula, punden ini sama sekali tidak menakutkan. Hanya orang-orang bodoh yang bercerita tentang dedemit di punden ini. Sungguh bodoh yang percaya, kata Jaka congak. Dia menendang punden yang sudah berlumut itu, kemudian perlahan beranjak pergi. Belum dua langkah kakinya beranjak, dia merasakan tangan dingin memegang kaki kirinya. Tangan itu rasanya seperti es batu yang bersentuhan dengan kulit. Jaka mencoba menepisnya, namun malah ia merasa kesakitan. Tangan itu pucat dan dingin. Cakar-cakar hitam dan panjang membuat goresan di kaki Jaka yang mulai berdarah. Jaka melirik ke arah belakang. Sosok itu gundul seperti lelaki. Telinganya lancip. Seluruh tubuhnya berwarna merah. Tetes-tetes darah mengalir dari mata dan mulutnya. Jaka merasakan makhluk itu menjilat-jilat kakinya. "Lepaskan!" seru Jaka dengan sekuat tenaga, melarikan diri dari tangan makhluk itu. Semakin Jaka meronta, semakin kuat makhluk itu mencengkeram kaki Jaka, hingga Jaka ambruk ke tanah.
Tetes-tetes keringat dingin menetes dari dahi Jaka. Perlahan, ia membalikkan badannya. Sekejap kengerian memenuhi diri Jaka. Makhluk itu merangkak secepat kilat, merayap ke atas tubuh Jaka. Tetes-tetes darah dari mulut makhluk itu menetesi mata Jaka. Nafas Jaka hampir berhenti ketika makhluk itu melolong panjang di atas tubuh Jaka yang tak berdaya. Keesokan harinya, bel masuk sekolah telah berbunyi. Tony sengaja masuk kelas paling akhir karena ia tahu pasti anak-anak satu kelas akan mencemoohnya. Kalau dugaannya benar, pasti Jaka sudah sesumbar dengan anak satu kelas bahwa dia menang uji nyali kemarin malam. Dan bagaimana Jaka bercerita bahwa dirinya lari tunggang langgang ketakutan sambil memanggil emaknya. Sungguh kali ini dia malu. Ingin rasanya ia menyembunyikan wajahnya dengan buku. Namun keanehan terjadi. Ketika ia masuk ke kelas, tidak ada satupun anak yang memperhatikan dia. Semuanya seperti biasanya. Bahkan Tony tidak melihat batang hidung Jaka. Kemanakah Jaka? Apa dia sakit? Tidak mungkin. Jelas-jelas kemarin terakhir ia melihat Jaka masih sehat dengan sesumbar congaknya. Hingga pulang sekolah, Tony masih penasaran dengan apa yang terjadi dengan Jaka. Ia memutuskan untuk mampir ke rumah Jaka, meski rumah Jaka tidak searah dengan rumahnya. Sesampainya di rumah Jaka, ia melihat ibu Jaka sedang menangis di teras rumahnya bersama beberapa saudaranya. Tony menghampiri mereka. "Permisi Bu, Jaka ada?" tanya Tony lirih. Ibu Jaka berhenti menangis. Ia mendongak sambil mengusap ingusnya melihat Tony. Tanpa berkata sedikit pun, Ibu Jaka berdiri. Ia mengajak Tony masuk ke dalam rumahnya. Tony mengikuti langkah kaki Ibu Jaka yang berhenti tepat di depan pintu sebuah kamar. Perlahan, Ibu Jaka membuka pintu kamar itu. Sekejap kengerian memenuhi diri Tony. Ia melihat Jaka tergeletak di kasurnya dengan keadaan yang sangat aneh. Matanya terbelalak aneh, seolah ia baru saja melihat setan. Mulutnya membuka lebar, seolah ia ingin mengatakan sesuatu. "Ada apa dengan Jaka, Bu?" tanya Tony ngeri. Ibu Jaka merapikan selimut yang menyelimuti anak sematawayangnya itu. "Kemarin malam, Jaka pulang sekitar jam 10 malam. Sampai rumah, dia tidak berbicara sama sekali. Bajunya lusuh seperti orang yang baru saja menggali sumur. Di wajahnya banyak sekali darah. Tapi dia tidak terluka sedikit pun, kecuali di pergelangan kakinya." Ibu Jaka membuka selimut yang menutupi kaki Jaka. Tony terbelalak melihat pergelangan kaki Jaka yang mulai membusuk dan mengeluarkan bau busuk. Terlihat jelas bahwa itu adalah luka bekas cakaran. Tony tidak berani berbicara tentang kejadian semalam kepada Ibu Jaka. Tony takut jika ia berbicara yang sebenarnya, ia bisa disalahkan atas apa yang terjadi dengan Tony dan kejadian yang dirinya pun masih belum tahu pasti penyebabnya. Tangannya mulai gemetar dan bibirnya mulai sulit untuk berkata-kata. Terakhir kali ia melihat Jaka berada di punden itu, sendirian. Setelah itu, ia tidak tahu apa yang terjadi kepada Jaka. Melihat keadaan Jaka yang mengenaskan seperti itu, sepertinya terjadi sesuatu setelah kepergiannya tadi malam. "Assalamualaikum." Tiba-tiba seorang lelaki masuk ke rumah Jaka. Ibu Jaka bergegas keluar menyambut tamunya itu, yang tak lain dan tak bukan adalah Pak Mat Soleh, guru ngaji Tony dan Jaka, sekaligus kiai yang terkenal di desa Parang Sewu. "Waalaikumsalam." Ibu Jaka mempersilahkan Pak Mat Soleh duduk di kursi ruang tamu.
Tony masih berada di kamar Jaka. Dengan perasaan tak enak, ia pun sebenarnya tak ingin lama-lama berada di situ. Udara dingin yang aneh tiba-tiba masuk melalui celah-celah ventilasi di kamar Jaka, yang penerangannya remang-remang itu. Perlahan Tony melangkah maju. Tanpa ia duga, ada tangan pucat yang memegang tangannya dari belakang.